Siamo tutti fratelli, kita semua bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Iftiharin Mai Azharo. Saya dari PMR Wira PMI Kota Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DORAS yang memiliki kepanjangan donor darah sukarela. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih, apa aja sih komponen darah itu? Komponen darah terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada sel darah merah atau yang dikenal dengan eritrosit yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada keping darah atau yang lebih dikenal dengan trombosit yang berfungsi untuk pembekuan darah saat terjadi cedera ataupun luka. Oke, teman-teman udah tahu kan apa aja komponen darah itu? Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai donor darah. Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari orang yang sehat dan memenuhi syarat ke orang yang lebih membutuhkan. Sementara DORAS atau donor darah sukarela adalah kegiatan menyumbangkan darah yang tidak tahu untuk siapa darah tersebut disumbangkan. Lalu, siapa aja sih yang boleh donor darah? Syarat pendonor yang pertama adalah laki-laki ataupun perempuan berusia 18-60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, dengan berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, dengan tekanan darah sistolik 100-180 mmHg, sementara diastoliknya 50-100 mmHg. Yang keenam, tidak memiliki penyakit beresiko tinggi seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, penyakit jantung, penyakit hati, penyakit kulit kronis. Dan yang terakhir, wanita haid dan ibu hamil tidak diperkenankan untuk menurunkan darahnya ya. Nah, setelah kita menurunkan darah kita, tentunya kita mendapat kepuasan batin tersendiri kan, karena dengan donor darah kita bisa membantu sesama dan menolong jiwa-jiwa yang membutuhkan darah. Nah, selain itu ada banyak banget manfaat yang bisa kita peroleh dari donor darah. Yang pertama, kesehatan kita akan menjadi lebih terjaga, sebab dengan donor darah kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang kedua, tubuh akan menjadi lebih sehat karena dengan donor darah tubuh akan memproduksi lebih banyak darah baru. Yang ketiga, dengan teman-teman mendonorkan darahnya, teman-teman bisa bergabung ke organisasi PMI supaya menambah relasi atau teman dan juga bergabung ke kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, dengan teman-teman mendonorkan darahnya, tentunya nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial pun akan meningkat. Nah, banyak banget kan manfaat yang bisa kita peroleh dari mendonorkan darah kita. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk donor darah. Yang pertama, tentunya teman-teman harus datang ke UTD atau unit transfusi darah. Yang kedua, calon pendonor akan mengisi formulir data diri dan riwayat kesehatan. Ingat teman-teman, mengisinya dengan secara jujur ya. Yang ketiga, petugas akan memeriksa calon pendonor sesuai dengan kriteria dan syarat. Yang keempat, ATD atau asisten transfusi darah akan mulai mengambil darah dari pendonor. Dan yang terakhir, setelah teman-teman mendonorkan darahnya, teman-teman akan mendapatkan kartu donor darah sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mendonorkan darahnya. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Peran kita sebagai PMR Wira, yuk sama-sama menyemarakkan kegiatan donor darah agar
sikap kemanusiaan semakin meningkat. Yuk jangan takut untuk donor darah, selamatkan jiwa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.